warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dula Fariza dari kelas 12 TOI 3. Di sini saya akan meresum pembelajaran PBM tadi, yaitu tugas dari Pak Bujang, yaitu motor stepper. Pengertian motor stepper adalah motor jenis motor listrik yang mengubah pulsa listrik menjadi gerakan putar secara bertahap atau step atau langkah. Setiap pulsa yang diberikan kepada motor akan membuat poros motor bergerak dengan sudut tertentu. Prinsip kerja motor stepper. Cara kerjanya secara sederhana. Driver memberikan pulsa listrik ke kumparan motor. Kumparan stator menjadi elektromagnet. Medan magnet menarik atau mendorong rotor menuju posisi tertentu. Pulsa berikutnya diberikan ke kumparan yang berbeda. Rotor berpindah ke posisi berikutnya. Proses tersebut berulang sehingga rotor berputar secara bertahap. Yaitu ada bagian motor stepper. Yang pertama itu stator, yaitu bagian yang dia memiliki kumparan. Yang kedua ada rotor, bagian yang berputar karena pengaruh medan magnet. Yang ketiga ada kumparan atau koil, yaitu menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik. Yang berikutnya ada poros atau shaft, yaitu meneruskan putar rotor ke beban, yaitu bearing membantu poros berputar dengan lancar. Driver motor, yang baru terakhir ada driver motor, mengatur arus dan urutan pulsa yang diberikan ke motor. Yaitu ada jenis motor stepper. Yang pertama ada permanen magnet stepper, yaitu motor menggunakan rotor magnet permanen. Jenis ini memiliki konstruksi yang relatif sederhana dan menghasilkan torsi yang cukup baik. Terus yang kedua ada variable reluctance stepper, yaitu rotor terbuat dari material ferromagnetik dan tidak menggunakan magnet permanen. Rotor bergerak menuju posisi yang memiliki hambatan magnet paling kecil. Yang ketiga hybrid stepper, yaitu merupakan gabungan prinsip permanen magnet dan variable reluctance. Jenis ini memiliki ketelitian dan torsi yang baik sehingga banyak digunakan dalam sistem otomasi. Baru ada kelebihan motor stepper. Yang pertama, motor stepper memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, posisi dapat dikontrol dengan cukup presisi. Yang kedua, pengendalian relatif mudah menggunakan pulsa. Tidak selalu membutuhkan sensor posisi untuk pengambilan posisi dasar. Yang ketiga, dapat menghasilkan torsi yang baik pada kecepatan rendah. Yaitu terus cocok untuk sistem yang membutuhkan gerakan bertahap. Dan yang terakhir, arah putaran dapat dikontrol dengan mengatur urutan pulsa. Yaitu habis itu ada kekurangan motor stepper. Kekurangan antara lain torsi menurun ketika kecepatan semakin tinggi. Dapat menghilangkan langkah jika beban terlalu berat atau akselerasi terlalu tinggi. Terus dapat menghasilkan getaran dan suara pada kondisi tertentu. Terus ada konsumsi daya dapat tetap cukup besar ketika motor dalam kondisi menahan posisi. Membutuhkan driver untuk pengoperasian yang tepat. Yaitu ada driver motor stepper, yaitu berfungsi untuk mengatur arus kumparan ke motor, mengatur urutan pengaktif kumparan, yaitu dan menerima sinyal kontrol dari microcontroller atau PLC. Terus mengatur arah putaran. Terus mengatur jumlah langkah motor pada driver tertentu, yaitu mengatur microstepping. Nah, di sini ada contoh dari gambar sinyal kontrol yang akan digunakan pada motor stepper. Nah, itu full step, menentukan langkah. Baru ada dir, menentukan arah putaran. Terus ada ENA, mengaktifkan atau menonaktifkan driver pada beberapa jenis driver. Beginilah contoh dari gambaran dari sinyal kontrol yang akan digunakan pada motor stepper. Terus yaitu ada mode pengoperasian. Motor stepper dapat dijalankan beberapa metode. Yang pertama full step, yaitu motor bergerak satu langkah penuh setiap menerima perintah langkah. Terus yang kedua ada half step, motor bergerak setengah langkah sehingga gerakannya lebih halus dibandingkan full step. Yang ketiga dan yang paling terakhir ini adalah micro stepping, yaitu satu langkah penuh dibagi menjadi beberapa langkah kecil. Metode ini membuat gerakan motor menjadi lebih halus dan meningkatkan resolusi posisi. Dan yang terakhir ini aplikasi motor stepper, yaitu ada mesin CNC, printer 3D, yaitu printer biasa, scanner, robot,
mesin otomatis, sistem konveyor tertentu, kamera dan mekanis bergerak, mesin pemoton, dan sistem positioning. Begitu saja presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf dalam penyampaian kata-kata saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.